Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Pangalengan bisa hijau kembali, indah kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Penanaman pohon buat penyangga ini. Masa menduduki kebun wortel, sawi, dan kentang di bekas lahan kebun teh di Perkebunan Kertamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Masa juga membakar saung-saung petani yang menanam wortel, sawi, dan kentang di lahan tersebut. Selain itu, masa juga menanam pohon keras di lahan bekas kebun teh tersebut. Peristiwa itu buntut dari pemangkasan kebun teh hingga gundul yang viral beberapa hari lalu. Pada Senin 21 April 2025, Serikat Pekerja PTPN membawa massa terdiri dari pegawai hingga pemetik teh mendatangi lokasi kebun tersebut. Di sana mereka menanam kembali lahan yang sudah jadi kebun sayur itu sebagai upaya penghijauan. Tidak hanya itu, massa juga mencabuti hasil kebun seperti sayur, wortel, dan kentang. Ada juga massa membawa mobil menggilas tanaman kebun sayur sawi. Duduk perkara pengundulan kebun teh itu terungkap. Informasi dihimpun di sekitar lokasi kebun teh Kertamanah di Pangalengan menyebutkan bahwa pelaku yang mengunduli kebun teh sendiri merupakan kelompok warga di Pangalengan. Warga tersebut mengklaim memiliki sertifikat HGU tersebut yang diperoleh dari PTPN. Mereka melakukan itu karena merasa punya hak atas tanah tersebut dalam bentuk hak guna usaha. Di sisi lain, HGU lahan tersebut seluas 87 hektare yang juga diklaim dikuasai PTPN juga sudah habis. Karena merasa HGU lahan tersebut sudah habis, sekelompok warga nekat membabat kebun teh tersebut hingga gundul dan ditanami wortel kentang. Pantauan tribun kebun wortel dan kentang tersebut dicabuti oleh warga dan Serikat Pekerja PTPN 7. Pihak PTPN melalui Serikat Pekerja Perkebunan mengatakan PTPN sudah melaporkan kasus penjarahan itu ke polisi terkait perusakan tanaman. Isu yang beredar di masyarakat itu kan seputar hak guna usaha, yang mana ini dikategorikan sudah habis sertifikatnya. Tujuan intinya bahwa kita di sini itu menanam kehidupan kembali. Jadi kami akan memonitor, mengevaluasi terhadap kegiatan kami dan akan mencoba memprogramkan kembali. Karena notabene ini dulunya tanaman teh. Dulu hamparan ini luasannya tanaman teh bersambung di sini. Kalau kita lihat dari sejarahnya ini zaman Tuan Boska di Pangalengan itu ada 6 kebun kurang lebih 6.000 hektar. Ini beberapa oknum penjara tanpa dilihat dulu secara historisnya seperti apa. Hanya kita tidak mendukung pertanian di Pangalengan, bukan. Silahkan, karena pertanian juga kan salah satu komoditi terbesar di Pangalengan. Cuman setidaknya tolong jangan mengambil lahan perkebunan gitu, karena perkebunan juga punya karyawan. Jadi kalau pertanian terus diperluas, lahan perkebunan juga rusak, pendapatan karyawan Pangalengan juga berkurang. Jadi kalau menurut saya mah tolong jangan kenyang di atas perut yang lapar. Tolong. Selain itu ada dampak bencana juga Ibu ya? Kalau dampak bencana dari tahun-tahun kemarin sudah ada. Jadi kampung-kampung yang di belakang itu yang tadinya airnya berlimpah menjadi berkurang, itu satu. Terus pas musim hujan ada banjir lumpur. Yang tadinya tidak pernah banjir, sekarang ada banjir lumpur. Terus nanti buat kedepannya kalau udah musim kemarau, kalau ada badai dari debu-debu, kan kita yang terdekat mungkin yang kena imbasnya. Jadi tolong kembalikan lahan dan fungsinya PTPN kembali ke yang semula. Tolong gitu, buat para petaninya, tolong boleh bertani tapi jangan di lahan yang aktif, karena ibu saya, kakek saya pekerja perkebunan. Kita tahu penghasilan dari daerah ini per harinya itu sampai tonan, dan sekarang hilang ini tonan. 4 hari atau 1 minggu itu kita menghasilkan banyak sekali. Ini itu kalau di perkebunan lahan kojo, dari sini sampai ke sana itu kojonya itu. Kalau sekarang mah nggak ada, dan pabrik nggak bisa produksi sekarang karena lahannya. Lahan produktif ya Bu ya? Ya, ini lahan produktif. Kalau bukan lahan produktif mah mungkin kami juga akan turun tangan warga Pangalengan, karena ini lahan produktif gitu. Berapa ratus karyawan gara-gara ini yang diberhentikan. Karyawan kalau di sini ada yang namanya musiman. Karyawan musiman itu nggak bisa kerja. Sekarang kontraknya diberhentikan karena lahan untuk mereka garap nggak ada. Bu, sarang sabu namanya Bu? Nama saya Ibu Bulan. Bu Bulan. Kalau Ibu pekerja PTPN? Saya mah lahir asli keluarga besar di PTPN. Semuanya. Ibu saya pemetik teh, kakek saya mandor perkebunan. Jadi saya tahu banget jayanya perkebunan bagaimana sampai dengan situasi yang sekarang di titik ini saya sudah tahu, sudah paham gitu.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.